payudara yang sangat besar hingga dia bisa menggunakannya untuk menipu dan menakut-nakuti manusia. Si Zeus ini tertarik sama Lamia. Akhirnya berhasil memperkosa Medusa untuk merasakan kemolekan tubuhnya guys, agar tidak mendengar suara para siren yang menghanyutkan hati. Halo warganet, welcome back. It's me Ray. Kali ini Bromin mau share ke kalian soal beberapa makhluk mitologi Yunani yang berparas cantik tapi sadis guys. Mau tahu apa aja? Mari kita bahas dulu. Yang pertama ada Ziwozona, juga dijuluki sebagai Mamuna atau Boginka. Adalah iblis wanita dalam mitologi Slavik atau Slavia yang dikenal jahat dan berbahaya atau kejam kepada manusia yang berani menentangnya. Mamuna ini juga diyakini berasal dari manusia, khususnya perempuan yang memiliki kehidupan atau kisah asmara yang kelam. Konon, dahulu kala ada seorang wanita yang hamil dan ditinggalkan oleh kekasihnya. Lalu setelah bayinya lahir, ternyata memiliki cacat fisik, hingga wanita tersebut bersumpah dan bersekutu dengan iblis untuk membalaskan dendamnya. Selain itu, ada juga yang menyebutkan beberapa arwah dari wanita yang sedang hamil terbunuh atau wanita yang sengaja bunuh diri akan menjelma menjadi sosok Ziwozona atau Mamuna tersebut guys. Menurut sumber lain, sosok Mamuna berwujud seorang wanita tua jelek dengan tubuh berbulu, rambut lurus panjang, dan payudara yang sangat besar hingga dia bisa menggunakannya untuk mencuci pakaian. Wadaw, wadidaw. Terus ciri lainnya juga di kepalanya, dia mengenakan topi merah dengan ranting pakis yang menempel padanya. Tapi meski kejam, konon sebenarnya sosok Ziwozona memiliki paras yang sangat cantik dan anggun. Nah, dari kecantikannya inilah merupakan sumber malapetaka para manusia. Makhluk mitologi ini diyakini oleh orang-orang setempat suka mendiami daerah-daerah di sekitaran rawa-rawa, sungai, ataupun danau. Mereka konon sering hadir di hadapan manusia dengan sosok yang begitu anggun bak para bidadari dari surga. Saat mereka menghampiri manusia, bukan hanya pria saja yang tertarik dengannya, melainkan para wanita juga akan terpincut dengan kecantikannya. Mamuna ini biasanya akan mengajak manusia menjadi pengikutnya. Ketika pada kondisi cantik ini, semua manusia akan bertekuk lutut di hadapannya seperti seolah tersihir oleh parasnya. Tapi jangan salah guys, jika sudah tahu wujud aslinya, yaitu seorang nenek tua, maka para manusia pun pasti akan menjauhinya. Nah, dari sinilah biasanya para manusia yang mengejek wujud asli Mamuna akan dibunuh secara sadis oleh si makhluk misterius tersebut. Mamuna atau Ziwozona tidak akan segan menguliti si manusia ataupun mencabik-cabik tubuh manusia tersebut hingga tak tersisa. Wow, dimangsa dong ya. Selain itu, katanya juga Mamuna sering mendatangi rumah warga yang memiliki bayi untuk diculik dan diurus olehnya. Jadi mirip kayak awewe gombel kalau di Indonesia ya guys. Versi lain menyebutkan kalau Ziwozona konon menculik bayi manusia tepat setelah mereka lahir dan menggantinya dengan anak-anaknya sendiri yang dikenal sebagai bayi telantar atau bayi yang diganti atau juga disebut dengan changeling. Nah, bayi yang diganti tersebut dapat dikenali dari penampilannya yang tidak biasa, yaitu tubuhnya tidak proporsional, seringkali dengan terdapat semacam cacat di tubuhnya. Lalu bayi changeling tersebut juga memiliki perut yang besar, kepala yang luar biasa kecil, atau bisa juga sebaliknya, serta punuk, lengan, dan kaki yang kurus, tubuh berbulu, dan cakar yang panjang. Ia juga memotong gigi pertamanya sebelum waktunya. Perilakunya juga konon dapat ditandai dengan adanya kebencian yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Selain itu juga,
bayi Mamuna biasanya takut pada ibu manusianya, berisik, susah tidur, dan juga memiliki sifat rakus yang luar biasa. Nah, jika sudah beranjak dewasa, yang mana sebenarnya jarang terjadi atau sangat langka, karena hampir semua bayi changeling diperkirakan akan mati di masa kanak-kanak. Jika sudah dewasa akan menjadi cacat, lalu juga biasanya cerewet, tidak bisa diajak bicara, dan tidak percaya pada orang lain. Jadi guys, buat melindungi anak dari penculikan Ziwozona alias Mamuna, biasanya seorang ibu harus mengikatkan pita merah di tangan anaknya, yang mana adat ini masih dilestarikan di beberapa wilayah di Polandia, walaupun tanpa ada makna sesungguhnya. Ia juga dikenakan topi merah di kepalanya dan melindungi wajahnya dari cahaya bulan. Dalam keadaan apapun, si ibu tidak boleh mencuci popok anaknya setelah matahari terbenam atau pantang memalingkan kepalanya dari anak itu saat ia tertidur. Tapi ada juga cara lain untuk mencegah Ziwozona masuk ke dalam rumah. Adalah dengan menyimpan bunga Santa John's Wort di rumah atau mengambilnya saat bahaya mengancam. Nah, kalau ternyata Ziwozona berhasil membawa pergi seorang bayi manusia, masih ada cara untuk mendapatkannya kembali guys. Yakni sang ibu harus membawa bayi yang ditukar oleh Mamuna atau bayi changelingnya ke tempat pembuangan sampah, lalu mencambuknya dengan ranting pohon birch serta menuangkan air dari kulit telur di atasnya sambil berteriak, "Ambil milikmu, kembalikan milikku." Pada saat itulah Ziwozona biasanya merasa kasihan kepada anaknya. Lalu dia pun mengambilnya dan mengembalikan bayi yang dicurinya. Ziwozona. Berikutnya ada Empusa. Dalam mitologi Yunani, Empusa adalah makhluk supernatural yang sering digambarkan sebagai iblis wanita atau makhluk mengerikan. Empusa merupakan sosok monster di dunia bawah yang berparas cantik. Empusa sering dikatakan sebagai makhluk penjelma, di mana ia mampu berubah wujud menjadi berbagai bentuk untuk menipu dan menakut-nakuti manusia. Konon, Empusa digambarkan sebagai sosok iblis wanita yang memakai alas kaki dari kuningan dengan satu kaki keledai dan kaki lainnya terbuat dari perunggu serta memiliki rambut berapi. Dalam perkembangan selanjutnya, umumnya Empusa akan menampakkan diri sebagai wanita muda yang cantik, meskipun ia memiliki wujud asli yang menyeramkan dan ganas. Empusa biasanya menyamar sebagai perempuan cantik untuk memikat lelaki. Jika sudah ada lelaki yang masuk perangkapnya, maka Empusa akan menghisap darah lelaki itu sampai mati. Empusa juga meminum darah para pria yang sedang tidur. Menurut Philostratos, Empusa bisa diusir dengan teriakan kata-kata hinaan dan makian. Jika sudah dimaki, maka Empusa akan langsung kabur sambil mengeluarkan suara yang melengking tinggi. Konsep soal wujud Empusa berkembang dari waktu ke waktu dan muncul dalam berbagai teks kuno, termasuk dari Hesiod, Aristophanes, dan Philostratus. Aristophanes contohnya, seorang penulis naskah komik Yunani, menulis untuk beberapa alasan yang aneh bahwa Empusa memiliki satu kaki dari kotoran sapi sebagai tambahan dari kaki tembaga. Selain itu, ia juga berkisah tentang perjalanan Dionysus dan budaknya, Santius, ke dunia bawah. Dalam perjalanan, Santius melihat Empusa, namun tidak bisa dipastikan apakah ia hanya mencoba menakut-nakuti Dionysus atau ia benar-benar melihat Empusa. Santius sendiri menggambarkan bentuk dari Empusa sebagai seekor anjing, seorang wanita cantik, seekor keledai, dan seekor banteng. Lain halnya dalam karya Philostratus. Kisah Empusa dibalut dengan cerita romansa. Alkisah, seorang pria muda tampan yang bernama Menipos bertemu dengan seorang wanita cantik jelmaan Empusa. Lalu ia pun jatuh cinta kepada wanita itu.
Namun, identitas asli wanita itu segera terkuak oleh Apollonius yang sedang melakukan perjalanan. Singkat cerita, Menipos pun mengusir Empusa dengan melontarkan kata-kata hinaan. Namun menurut Riti Kadar, deskripsi tentang Empusa bervariasi. Beberapa sumber yang lain menyebutkan kalau Empusa dapat berubah bentuk menyerupai binatang buas ataupun wanita cantik. Empusa. Yang ketiga ada Lamia. Secara umum, Lamia dikenal sebagai Ratu Libya yang kemudian berubah menjadi monster pemakan anak-anak. Jadi guys, konon cerita awalnya adalah menurut legenda zaman dulu. Ada seorang dewa langit dan guntur di Yunani dan juga raja dari semua dewa dan manusia, yaitu tak lain dan tak bukan adalah Zeus. Nah, ceritanya si Zeus ini tertarik sama Lamia. Tapi nih guys, dewa Zeus sudah beristri pada saat itu statusnya, dan istrinya bernama Hera. Mengetahui kalau ternyata suaminya naksir sama Lamia, otomatis si Hera ini menjadi cemburu guys. Tersebut juga kalau ternyata Zeus sampai sudah berselingkuh dengan Lamia. Nah, sebagai seorang istri, apalagi statusnya sebagai Ratu Olympus dan Dewi Pernikahan Yunani, Hera merasa tercoreng dengan adanya kabar perselingkuhan tersebut guys. Dengan power yang ia miliki, Hera pun bereaksi dengan berlebihan. Diceritakan kalau Hera tidak segan untuk menculik anak-anak Lamia, lalu menyembunyikan mereka dan juga bahkan akhirnya membunuh mereka guys. Lalu, untuk memastikan bahwa Lamia tidak mendapatkan kelegaan dari kesedihannya, si Hera ini pun menambahkan hukuman untuk Lamia dengan mengutuk Ratu Libya tersebut supaya sulit untuk tidur terus-menerus atau insomnia berkepanjangan. Setelah itu, Lamia dengan cepat menjadi gila. Dia mulai menyambar dan kemudian memakan setiap anak yang ia temui. Tindakan mengerikan mengambil korban di tubuhnya mengubah Ratu Libya yang dulunya cantik menjadi sesosok monster yang ganas. Kemudian, Zeus yang mengetahui hal tersebut, lantas dalam upaya anehnya untuk memperbaiki keadaan, dia memberi Lamia kemampuan untuk menghilangkan matanya dan melihat masa depan dengan maksud untuk memerangi insomnia kronis yang dideritanya dan juga rasa kehilangan anak-anaknya yang tidak jelas. Kemudian untuk menumpahkan amarahnya, Lamia secara brutal menculik bayi dari ibu yang tidak bersalah dan membawanya ke sebuah gua yang menjadi sarangnya. Untuk kemudian bayi-bayi tersebut dikanibalkan guys. Saat akan menyantap seorang anak, wajahnya akan berubah menjadi binatang buas yang mengerikan. Siang dan malam, tanpa istirahat, Lamia akan memburu anak-anak untuk dibunuh dan juga dimakan. Namun, penggambaran fisiknya berubah antara mitos dan sumber-sumber yang beredar dan telah bervariasi selama berabad-abad. Kadang-kadang ada yang menyebutkan bahwa Lamia digambarkan sebagai seekor binatang buas. Namun, ada juga yang menggambarkan sosok Lamia yang memiliki tubuh bagian atas bak wanita cantik dengan bagian bawahnya seperti kadal ataupun ular. Lamia menjadi semacam hantu bagi orang Yunani kuno. Jika seorang anak nakal, maka seorang ibu atau pengasuh bisa memanggil Lamia untuk menakut-nakuti mereka. Beberapa sejarawan di zaman kuno seperti Diodorus mencatat nama itu digunakan sebagai semacam ancaman dengan cara tersebut. Pada periode klasik selanjutnya, kisah Lamia ini berubah sekali lagi. Bukan lagi digunakan sebagai cerita untuk menakut-nakuti anak kecil, akan tetapi digunakan sebagai cerita untuk menakut-nakuti para pria muda yang suka bertualang mencari kenikmatan seksual. Dalam cerita-cerita tersebut, Lamia digambarkan sebagai sejenis hantu yang menggoda pria muda, lalu berzina dengan mereka, dan kemudian memakan mereka guys. Lamia. Berikutnya ada Medusa.
Medusa adalah makhluk mitologi Yunani yang berwujud seorang wanita cantik dengan berambut ular. Siapapun yang menatap langsung pada matanya akan berubah menjadi batu. Medusa tewas dibunuh Perseus yang kemudian menggunakan kepalanya sebagai senjata sebelum diberikan kepada Athena untuk ditempatkan pada perisai atau tameng Aegis. Pada mulanya nih guys, Medusa adalah seorang perawan yang sangat cantik dan juga merupakan pendeta wanita di kuil milik Athena. Namun karena saking cantiknya ini, hal itulah yang justru menjadi malapetaka baginya. Ya, sampai-sampai sang dewa laut yaitu Poseidon terpikat pada kecantikannya sampai ia dikuasai oleh nafsu yang teramat sangat. Hingga sewaktu-waktu Poseidon mencoba untuk mengajak Medusa bercumbu. Namun Medusa menolaknya mentah-mentah, which is karena dia pun seorang pendeta. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, lembah perawan Medusa pun berhasil dijamah oleh tongkat bawah Poseidon. Ya, dewa laut itu akhirnya berhasil memperkosa Medusa untuk merasakan kemolekan tubuhnya guys. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Medusa yang diroda paksa oleh Poseidon di kuil tersebut mendapat amarah dari sang Athena. Bukannya mendapat belas kasihan karena sudah diambil paksa keperawanannya secara paksa, Athena justru menuduh Medusa sudah mencemari kuil miliknya. Lantas Athena pun menyihir Medusa dengan mengubah rambutnya menjadi ular dan juga mengutuknya sehingga siapapun yang melihat matanya akan menjadi batu atau patung. Medusa hanya akan melakukan kutukannya pada para orang yang sengaja mengusiknya. Sebenarnya Medusa tidak sejahat yang dikira orang-orang, baik sebelum maupun sesudah transformasinya menjadi wanita ular. Dia sejatinya seorang gadis cantik yang menghadapi keadaan sangat tidak menguntungkan. Beberapa penggambaran bahkan menampilkan Medusa sebagai pendeta Athena yang dikenal sebagai gadis paling murni karena Dewi Kebijaksanaan sendiri masih perawan. Namun nasib malang akhirnya menimpa Medusa. Ya, Medusa mati dibunuh oleh Perseus atas perintah Raja Polydectes dari Seriphos yang meminta kepala Medusa sebagai hadiah. Dengan bantuan dari Athena, Zeus, dan Hermes yang memberinya sandal bersayap, perisai kepala gaib, pedang, dan perisai cermin, Perseus berhasil melaksanakan tugasnya, yaitu untuk membunuh Medusa dengan cara melihat bayangan Medusa di cermin agar Medusa tidak melihat dan menatapnya langsung lalu mengubahnya menjadi batu. Saat Medusa tertidur lelap, perlahan Perseus mendekatinya. Lalu ia pun memenggal kepala Medusa dengan menggunakan perisai Aegis milik Athena. Setelah itu, Perseus mengembalikan Aegis Athena beserta kepala Medusa yang ditancapkan pada Aegisnya, menjadikannya senjata yang lebih tangguh dari yang sebelumnya. Siapapun yang membaca kisah Medusa di mitologi Yunani mungkin akan melihat bahwa dia hanyalah korban para dewa atau merupakan kisah pahlawan bagi sebagian orang. Namun orang-orang Yunani percaya bahwa Medusa adalah monster. Lantas mereka memusuhinya meskipun ia tidak melakukan kesalahan apapun, dan kebanyakan orang saat ini akan mengetahui bahwa hidupnya hanyalah sebuah tragedi. Medusa sering dijadikan simbol penyintas kekerasan seksual dan juga ketidakadilan kepada para perempuan dalam berbagai macam karya seni karena kisahnya yang sesuai. Medusa. Yang terakhir ada Siren. Siren atau dalam bahasa Yunani biasa disebut Seirenes adalah makhluk legendaris termasuk kaum Naiad, salah satu kaum nimfa yang hidup di air, terutama yang hidup di lautan. Mereka tinggal di sebuah pulau yang bernama Sirenum Scopuli, atau menurut beberapa tradisi berbeda, mereka tinggal di Tanjung Pelorum, Pulau Antimusa, dan Pulau Sirenusian dekat Paestum, yang mana semuanya adalah tempat-tempat yang dikelilingi oleh batu karang dan juga tebing. Mereka menyanyikan lagu-lagu memikat hati
yang membuat para pelayar yang mendengarnya menjadi terbuai sehingga kapal mereka menabrak karang lalu tenggelam, atau biasanya orang yang mendengar nyanyian mereka akan menjadi tidak sadarkan diri. Sebagian menabrakkan kapal mereka ke batu karang dan sebagian akan menenggelamkan diri ke laut. Wih, serem juga ya efeknya kalau benar begitu. Iya nggak guys? Nah, konon awalnya para siren itu adalah para perempuan pelayan dari Persephone, di mana Persephone sendiri adalah putri dari Demeter dan Zeus, yang akhirnya diperistri oleh dewa Hades, sang penguasa dunia bawah. Lalu saat Persephone diculik oleh Hades, yang akhirnya menjadi suaminya itu, Demeter memberi mereka sayap untuk mencari Persephone. Namun pada akhirnya, para siren menyerah lalu tinggal di pulau Antimyza. Siren dilukiskan sebagai burung berkepala besar dengan kaki bersisik. Kadang-kadang juga sebagai bayangan hantu seekor singa. Kemudian mereka dilukiskan sebagai sosok wanita berkaki burung, dengan atau tanpa sayap, memainkan alat musik, khususnya harpa. Pada ensiklopedia abad ke-10, menerangkan bahwa wujud siren dari dada ke atas menyerupai burung gereja, sedangkan bagian bawah adalah wanita. Atau kadang-kadang mereka dilukiskan sebagai burung kecil berwajah wanita. Wujud burung dipilih karena kelebihan mereka, yakni suaranya merdu. Kemudian, pada masa-masa berikutnya, siren dilukiskan sebagai wanita cantik atau bahkan sebagai putri duyung. Dalam beberapa bahasa seperti Spanyol, Prancis, Italia, Polandia, atau bahkan Portugis, kata yang digunakan untuk merujuk pada putri duyung adalah siren, sirena, shirena, atau seria, yang membingungkan penerjemah antara putri duyung atau siren dalam mitologi. Berlanjut untuk kisah pertemuan dengan para siren, diceritakan dalam kisah Odysseus, yaitu salah satu pahlawan di mitologi Yunani kuno. Suatu ketika nih guys, saat Odysseus yang sedang berlayar bersama dengan pasukannya harus melewati pantai berkarang yang dihuni oleh para siren. Ia menyuruh semua awak kapalnya untuk menyumbat telinga mereka dengan lilin agar tidak mendengar suara para siren yang menghanyutkan hati. Ia sendiri ingin agar dirinya diikat pada tiang dengan tidak menyumpat telinga karena penasaran seperti apa nyanyian para siren tersebut. Ketika ia mendengar suara siren merdu, ia memberontak dan menyuruh awak kapalnya agar melepaskan tali yang mengikat dirinya di tiang kapal. Namun para awak kapalnya menolak, sesuai dengan permintaan awal Odysseus tadi. Ketika kapal mereka sudah jauh dari siren, Odysseus berhenti memberontak dan menjadi tenang. Setelah itu ikatannya pun dibebaskan guys. Kisah pertemuan dengan para siren juga diceritakan oleh petualangan Argonaut. Argonaut sendiri adalah kumpulan orang-orang dalam mitologi Yunani yang melakukan perjalanan untuk mencari bulu domba emas ke Kolchis, wilayah sebelah barat Georgia modern. Jadi guys, saat mereka melewati pantai berkarang, para siren menyanyikan lagu untuk membunuh para Argonaut. Pantai berkarang, para siren menyanyikan lagu untuk membunuh para Argonaut. Namun salah seorang Argonaut, yaitu Orpheus, yang ahli dalam memainkan alat musik, khususnya harpa, dengan nyanyian yang lebih merdu daripada nyanyian para siren. Karena merasa kalah, para siren akhirnya mencemplungkan diri ke laut. Siren.